Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Hebat Min 3? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi tema 6 muatan bahasa Indonesia kelas 2. Semoga dengan menonton video ini dapat membantu Ananda dalam mengerjakan soal-soal ujian nantinya. KD muatan bahasa Indonesia pada tema 6 adalah KD 3.7, yaitu mencermati tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital serta mengenal tanda titik dan tanda tanya. Bersama Bunda Yus, kita akan membahas materi ini bersama-sama. Baiklah, sekarang kita masuk indikator soal yang pertama, yaitu peserta didik dapat menentukan jenis hewan peliharaan. Ada beberapa jenis hewan yang boleh dipelihara, dan ada juga yang tidak boleh dipelihara karena tergolong hewan buas yang bisa membahayakan kita, seperti singa, harimau, kadal, dan lain-lain. Apakah Ananda mempunyai hewan peliharaan di rumah seperti ayam, kelinci, kucing, sapi, burung, dan lain-lain? Nah, jika kita mempunyai hewan peliharaan, apa yang harus kita lakukan? Yap, benar. Kita harus merawatnya dengan baik, yaitu dengan cara memberi makan dan membersihkan kandangnya. Indikator soal berikutnya adalah peserta didik dapat menentukan penggunaan tanda titik dalam kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita, sedangkan tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya, dan tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Nah, sekarang kita fokus kepada kalimat berita. Coba Ananda perhatikan contoh berikut ini, dan Ananda perhatikan penggunaan tanda titik pada kalimat beritanya. Ayah membelikan Lina sepeda baru. Arif mengunjungi paman di Bandung. Coba perhatikan penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Jadi, setiap kita menuliskan satu kalimat berita, haruslah diakhiri dengan tanda titik. Indikator soal berikutnya adalah peserta didik dapat menentukan kata tanya yang sesuai pada kalimat. Cobalah ingat-ingat kembali pelajaran yang lalu. Bunda Yus yakin Ananda pasti masih ingat kan pelajaran kita tentang penggunaan kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Adapun kata tanya diawali dengan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Kata tanya di mana digunakan untuk
menanyakan tempat peristiwa. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara pengerjaan sesuatu. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan contoh soal berikut. Kira-kira kata tanya apakah yang sesuai untuk mengisi titik-titik yang ada pada layar? Contoh soalnya adalah titik-titik yang mengantar Fatimah ke sekolah. Nah, kira-kira kata tanya apakah yang sesuai untuk kita pasangkan atau kita isikan pada titik-titik sehingga menjadi kalimat yang benar? Yap, betul. Yang benar kata tanyanya adalah B, yaitu siapa. Siapa yang mengantar Fatimah ke sekolah? Indikator soal yang keempat adalah peserta didik dapat menentukan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Huruf kapital atau biasa juga disebut huruf besar digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Ingat ya, pada huruf pertama. Huruf pertama nama orang, huruf pertama nama hari, dan huruf pertama nama bulan. Begitu juga halnya dengan huruf tegak bersambung. Huruf kapital juga berlaku untuk teks dengan huruf tegak bersambung. Sekarang, coba Ananda perhatikan contoh soal berikut. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat titik-titik. Kira-kira manakah jawaban yang menunjukkan penggunaan huruf kapital yang benar? Silakan Ananda teliti dan cermati ya. Jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah B, yaitu ibu belanja pada hari Sabtu. Penggunaan huruf kapital I pada kata ibu karena berada di awal kalimat. Sedangkan huruf S pada Sabtu adalah karena nama hari. Nah, Ananda sekalian ingat ya, setiap hendak menulis perlu untuk diingat tata cara penggunaan huruf kapital. Indikator soal yang terakhir adalah peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada tulisan tegak bersambung. Selain pada tulisan biasa, penggunaan huruf kapital juga berlaku pada tulisan tegak bersambung. Silakan Ananda cermati dua buah gambar yang Bunda Yus sajikan ini. Bunda Yus sajikan dua buah gambar, silakan Ananda cermati dengan teliti. Gambar yang pertama, tulisan tegak bersambung yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, silakan diteliti ya. Sedangkan gambar yang kedua, tulisan tegak bersambung yang sudah menggunakan huruf kapital. Bunda Yus yakin Ananda tentu bisa mengidentifikasi perbedaannya, bukan? Ananda hebat min 3, pesan Bunda Yus, mari kita biasakan untuk menggunakan huruf kapital dalam penulisan dalam kalimat. Bunda Yus ucapkan selamat belajar dengan giat, teliti dalam bekerja. Semoga Ananda semua dimudahkan dalam menjawab soal-soal. Manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.